Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah Ta'ala. Bila umat manusia menginginkan tentang ilmu dan keilmuan, karena di dalam pengaosan atau pengajian pada malam hari ini, mencari ilmu itu butuh keimanan, mencari ilmu itu butuh keyakinan, mencari ilmu itu butuh ketekunan. Segala sesuatu tentang apapun itu butuh ketekunan, butuh keimanan, butuh keyakinan. Bukan mencari ilmu saja, tentang apapun juga butuh keimanan, ketekunan dan keyakinan di dalam perjalanannya. Pada malam hari ini kita semua diuji karena tentang cuaca, tentang hujan, tentang udara. Karena bila ada hujan, udara itu pasti dingin. Udara itu menguji kita semua ini. Apakah keimanannya, apakah keyakinannya, apakah ketekunannya kuat ingin menjalankan, mencari ilmu dan keilmuan. Karena mencari ilmu dan keilmuan semuanya butuh proses, semuanya butuh perjalanan semua. Kelawan la'allakum tattaqun, ing perjalanan tujuan isun tattaqun kelawan tekun saking Gusti Allah. Bila umat manusia kelawan ketekunan, keimanan, keyakinan, insya Allah
umat manusia itu entar mendapatkan yang dituju, yaitu ilmu dan keilmuan. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 7. Sekarang dilanjutkan ke ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa amma man khaffat mawazinuh. Surat ini adalah surat Al-Qari'ah ayat 8. Jadi yang berbunyi wa amma man khaffat mawazinuh itu dari surat Al-Qari'ah ayat 8. Dan maknanya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Berarti maknanya orang itu entar mendapatkan yang tidak enak, yang mendapatkan kesengsaraan. Karena timbangan kebaikannya atau timbangan ringannya itu tidak di dalam kebaikannya. Jadi umat manusia itu bila yang mendapatkan timbangan kebaikannya yang berat berarti mendapatkan kenikmatan. Bila umat manusia timbangannya, keringannya di dalam kebaikannya berarti mendapatkan kesengsaraan. Itu semua tergantung umat manusianya membuatnya bagaimana, mencarinya bagaimana di dalam dunianya. Karena timbangan-timbangan itu bukan entar besok saja. Di dalam dunia juga ada timbangan-timbangannya. Ada timbangan kebaikannya, ada timbangan keburukannya. Itu semuanya tergantung perjalanan umat manusianya yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam wawu jabar wa maknanya lingkungan, alif jabar a ing atase Gusti Allah telah mengatasi semua di dalam lingkungan alam dunia ini. Semuanya makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya entar ditimbang, khususnya umat manusia. Bila satu hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada penerangan timbangannya seperti apa, itu yang tahu adalah Sang Pencipta saja. Bila umat manusia itu timbangannya udah pasti dan udah nyata. Karena yang merasakan itu saya sendiri, yang melihat itu saya sendiri tentang kebaikannya dan tentang keburukannya. Karena seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta adalah manusia. Jadi umat manusia itu mengetahui tentang keburukannya, mengetahui tentang kebaikannya. Karena baik dan buruk itu umat manusia itu pasti tahu. Dan Sang Pencipta itu lebih tahu dari segala-galanya. Kalau umat manusia bila melakukan keburukan pasti tahu. Bila umat manusia melakukan kebaikan pasti tahu. Karena yang berbuat itu indirinya. Segala sesuatu perbuatan umat manusia itu yang tahu itu indirinya dan Sang Pencipta. Karena umat manusia itu jalannya cuma satu. Seluruh umat manusia itu jalannya cuma satu, jalan manusia urip. Jadi jalan manusia urip itu cuma satu. Karena seluruh alam dunia ini, kalau jalan manusia urip atau manusia hidup itu cuma satu,
tidak ada yang lain. Bila umat manusia itu dikandung oleh ibu, lalu keluarlah, itu jalannya cuma satu, tidak ada yang lain. Bila ada sesar atau operasi di dalam perut, itu juga jalannya satu. Bila normal juga jalannya satu. Jadi jalan manusia urip itu cuma satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Kalau jalan manusia itu adanya dua. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya dua jalannya. Kadang baik, kadang tidak. Itu udah takdirnya, itu udah kodratnya. Perjalanan-perjalanan umat manusia itu, jalan manusia itu ada dua. Kalau perjalanan-perjalanan umat manusia itu banyak, tidak terhitung oleh siapapun. Kalau perjalanan-perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu yang tahu adalah Sang Pencipta. Karena perjalanan-perjalanan umat manusia itu terlalu banyak. Jadi yang tahu itu cuma Sang Pencipta saja. Makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada yang tahu. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar ma. Lalu dilanjutkan dengan mim tasdid jabar ma, ing perjalanan Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar ma, maknanya Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Kita ini orang Islam. Kita ini menganut perjalanan-perjalanan kain Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikasih petunjuk oleh Sang Pencipta untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam perjalanan-perjalanannya. Kita yang mengakunya orang Islam, kita melakukan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah itu banyak, bukan sholat saja. Tapi yang diutamakan oleh orang Islam itu ibadah sholat. Kalau di kitab saya, ibadah-ibadah itu semuanya sama, tidak ada perbedaan-perbedaan apapun. Karena penilaian-penilaian tentang ibadah itu yang tahu cuman adalah Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Bila umat manusia mengetahui tentang kebaikan-kebaikan ibadah atau pahala-pahala ibadah, berarti umat manusia itu salah menafsirkan. Berarti umat manusia itu salah besar. Karena tentang ibadah itu adalah Sang Pencipta yang menghaki. Di dalam ain-rin ing satuhune pangeran kang berhak. Yang menghaki itu Gusti Allah atau ing Gustine atau Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a ing atase Gusti. Tentang segala sesuatu apapun yang mengatasi itu adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya, bukan yang lain-lainnya. Tentang hablum minallah, tentang hablum minanas, semuanya yang mengatasi itu ing Gustine, tidak ada yang lain. Bila tentang hablum minallah, yang menghaki itu adalah Sang Pencipta, adalah ing Gustine, adalah Gusti Allah. Karena di dalam ain-rin ing satuhune pangeran kang berhak, yang menghaki itu adalah Gusti Allah ing Gustine atau Sang Pencipta. Bila kita semua ini mengaku agama Islam yang dipegang oleh kita semua, bila kita mengaku kaumnya kain Nabi Muhammad SAW, bila kita yang mengaku mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti perjalanan-perjalanannya, berarti orang Islam itu mengikuti ilmunya, mengikuti sifatnya, mengikuti perjalanannya.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Sang Pencipta, yaitu menjalankan ibadah-ibadah. Dulunya 50 waktu, dengan usul-usulnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan singkat cerita menjadi 5 waktu. 5 waktu itu didirikan di dalam sholat 5 waktu, yaitu subuh, isya, luhur, asar, maghrib. Jadi perintah-perintah dari Sang Pencipta itu adalah 5 waktu. Bila umat manusia menjalankan di dalam sholat 5 waktu, bila bisa melakukannya fullah bacaan-bacaan tentang apapun, bila tidak mampu semampunya, itu tidak apa-apa. Karena Sang Pencipta itu tidak ada pemaksaan-pemaksaan tentang ibadah. Itu tergantung umat manusianya mampunya bagaimana, mengucapnya bagaimana. Bila umat manusia mampu mengucapkan seperti sholat duhur, usolli fardul duhri arba rakatim mustaqbilal kiblati ad'a lillahi ta'ala. Itu bila mampu membacanya seperti itu. Bila tidak mampu, bahasa Jawa boleh, bahasa nasional juga boleh. Kalau bahasa Jawa, saya mau sholat beduk 4 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi bila umat manusia melakukan seperti itu sah. Bila ada orang yang bilang tentang ibadah lalu bacaan seperti itu tidak sah, berarti penafsirannya orang itu berarti kurang pas di dalam perjalanannya. Karena bacaan-bacaan itu tidak ada paksaan oleh Sang Pencipta tentang ibadah. Semampunya tergantung umat manusianya. Bila umat manusianya tidak mampu membaca surat-surat seperti Al-Fatihah sampai selesai, lalu bisanya cuman Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak apa-apa. Karena maknanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi saya beribadah terhadap Tuhan seluruh alam semesta yang menguasainya. Bila membaca Alhamdulillahirabbil alamin tidak bisa, membacanya ya Allah, itu sah, boleh. Di dalam kitab Nurjati seperti itu. Karena tentang ibadah atau tentang sholat di dalam sholat ibadah 5 waktu itu tidak ada paksaan tentang bacaan. Kalau tentang ibadah itu tergantung keniatannya, tergantung keikhlasannya, lalu dilaksanakan. Lalu yang mengakhirinya yaitu mengucapkan salam, itu sah. Bila umat manusia rukunya membacanya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bisa, alhamdulillah. Bila tidak bisa, ya Allah juga boleh. Itu sah. Di dalam kitab Nurjati seperti itu. Lalu berdiri membaca Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Itu lebih bagus. Bila nggak bisa, Rabbana lakal hamdu juga bisa. Itu sah. Lalu bisanya cuman ya Allah, itu nggak apa-apa. Jadi bacaan-bacaan itu tergantung umat manusianya, kemampuannya. Bila sama sekali buta huruf, tidak ada bisa membaca tentang apapun, seperti Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Rabbikfirli atau At-Tahiyat, semuanya nggak bisa. Itu membacanya cuman satu saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus sampai akhir. At-Tahiyat nggak bisa membacanya ya Allah, ya Allah 3 kali nggak apa-apa, 1 kali nggak apa-apa, lalu mengucapkan salam.
Karena di dalam at-tahiyat itu semuanya adalah di dalam keniatan-keniatan umat manusia untuk mendirikan sholat, untuk mendirikan ibadah. Jadi semuanya ibadah-ibadah di dalam dunia ini oleh Sang Pencipta itu semuanya dimudahkan, bukan dirumit atau disusah-susahkan. Kalau disuruh oleh Sang Pencipta itu tentang ibadah itu mudah. Kalau pelaturan Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Yang bikin susah, yang bikin rumit itu aturan-aturan umat manusianya. Karena mengikuti keinginannya, mengikuti nafsunya, mengikuti egonya. Kalau Sang Pencipta itu pasrah, apa kata umat manusia? Mau dilakukan sampurna, silakan. Bila semampunya, silakan. Karena ibadah-ibadah itu bukan buat Sang Pencipta. Ibadah-ibadah itu buat dirinya sendiri. Karena segala sesuatu umat manusia melakukan ibadah-ibadah itu semuanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Sang Pencipta. Jadi Tuhan itu atau Sang Pencipta itu atau Allah atau Gustine memerintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah terhadap umat manusia itu adalah untuk dirinya, bukan orang lain, bukan untuk Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Jadi tentang ibadah itu sebenarnya adalah untuk dirinya pribadi, untuk dirinya sendiri. Jadi tentang ibadah itu jangan menyatakan kurang sah, jangan menyatakan kurang benar. Segala sesuatu ibadah itu semuanya tergantung keniatan, tergantung keikhlasan saya melakukan ibadah. Itu udah diterima oleh Sang Pencipta. Lalu dikembalikan lagi terhadap umat manusianya tentang kebaikannya, tentang pahalanya atau faedahnya atau barokahnya. Itu untuk umat manusianya, bukan untuk Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan jabar ing manusahnya. Lalu dilanjutkan dengan jabar fa ing perjalanan jalur. Lalu dilanjutkan dengan temati Gusti Allah gawe tabiat. Segala sesuatu perbuatan umat manusianya itu pasti ada perjalanan jalurnya. Umat manusia itu memiliki jalur, umat manusia itu memiliki tabiat. Semuanya tabiat umat manusia itu ada 3 jalur, yaitu baik, bagus, benar, mulia. Tabiat manusia urip itu ada yang benar pas di dalam perjalanannya, ada yang kurang, ada yang buruk. Jadi tabiat manusia itu sebagus-bagusnya manusia urip itu tabiatnya yang paling sampurna urip di dalam perjalanannya. Tabiat manusia urip itu kang pas-pasan pas perjalanannya. Lalu tabiat manusia urip itu kurang, dinyatakan kurang itu umat manusia itu pasti ada benar, pasti ada salah, pasti ada pas. Di dalam perjalanan umat manusia itu tabiat itu ada 3 macam. Kadang baik, kadang pas, kadang tidak. Jadi jalur-jalur umat manusia itu perjalanan umat manusia semuanya tergantung tabiatnya, tergantung wataknya. Kalau tabiat itu maknanya watak umat manusia. Watak umat manusia atau tabiat umat manusia tidak ada yang bisa merubah dirinya kecuali dirinya yang bisa merubah. Orang lain tidak akan mampu merubah tabiatnya, wataknya. Itu tergantung umat manusianya itu sendiri yang menjalankan tabiatnya atau wataknya. Lalu dilanjutkan dengan mim jaberma maknanya Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan wawu jabarwa
ing perjalanan lingkungan. Satu alif wawa jabarwa satu alif ing perjalanan lingkungan. Jadi segala sesuatu perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam lingkungan-lingkungan, di dalam tabiat-tabiat atau watak-watak yang mulia di perjalanannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Rasul-rasul itu adalah utusan-utusan Sang Pencipta. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam lingkungan-lingkungan tabiat yang baik, bagus dan benar dan mulia. Tapi namanya manusia itu pasti ada kekurangannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang umat manusia. Cuman perbedaannya derajat ing derajatnya. Derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan seorang rasul. Cuman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ibaratnya kalau ditimbang, yaitu kebaikannya yang lebih banyak, kesalahannya sedikit. Karena namanya makhluk umat manusia, siapapun titelnya nabi itu tidak ada yang sempurna. Semuanya memiliki kesalahan-kesalahan, semuanya memiliki kebenaran-kebenaran. Jadi namanya manusia seperti kita ini, bila baik ambillah, bila tidak baik jangan diambil. Karena udah kodratnya, udah takdirnya, udah nasibnya, bila umat manusia itu memiliki kesalahan dan memiliki kebenaran-kebenaran di dalam perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan zejarezi ing dalam rezeki menusane. Lalu dilanjutkan genjamati Gusti Allah gawe alam maksar. Segala sesuatu rezeki-rezeki umat manusia itu berbeda-beda. Di dalam dunia berbeda. Di dalam entar besok di alam maksar juga berbeda. Jadi kunci-kunci umat manusia bila menginginkan ketentraman-ketentraman di alam maksar, berbuatlah yang baik dan yang benar dan yang mulia di dalam perjalanan-perjalanan di dalam dunia. Karena umat manusia itu kuncinya adanya di dalam dunia. Segala sesuatu itu apapun itu kuncinya adanya di dalam dunia. Kebaikan adanya di dalam dunia, kejahatan adanya di dalam dunia, keburukan adanya di dalam dunia, kemuliaan adanya di dalam dunia. Bila umat manusia udah menjalankan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan di dalam dunianya, entar mendapatkan pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya, entar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan atas perbuatan-perbuatannya. Lalu dilanjutkan dengan nun pasenu ing petunjuke gustihne. Lalu dilanjutkan dengan habasehu maknanya nyata. Jadi Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seluruh umat manusia bahwa hidup di dalam dunia ini semuanya entar ada pembalasan-pembalasannya. Semua umat manusia hidup di dalam dunia ini semuanya entar ada pembalasan-pembalasannya. Di dalam dunia juga dipastikan itu ada pembalasan-pembalasannya. Udah dinyatakan di dalam dunia juga, bila umat manusia itu berbuat baik pasti mendapatkan kebaikan. Bila umat manusia berbuat jelek entar mendapatkan kejelekannya. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu kuncinya adanya di dalam dunia. Entar umat manusia itu entar menyatakan tentang perbuatan-perbuatannya, tentang perjalanan-perjalanannya, entar dinyatakan oleh Sang Pencipta. Di dalam dunia dinyatakan, di dalam kubur dinyatakan, di alam maksar dinyatakan, di alam pertimbangan dinyatakan, di dalam surga atau neraka juga dinyatakan.
Neraka-neraka itu kesengsaraan, surga-surga itu kenikmatan. Bila umat manusia menginginkan kenikmatan-kenikmatan entar besok, bila umat manusia menginginkan pembalasan-pembalasan, kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya, jadi berbuatlah di dalam dunia ini menjalankannya, kebaikan, kebenaran, kemuliaan, dan kebagusan di dalam perjalanan-perjalanan di masa hidupnya. Cukup sekian saja pengausan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam. perbuatan manusia yang tidak baik bisa ditimbang-timbang oleh amal? Kurang jelas, dijelaskan. Apakah perbuatan manusia yang tidak baik bisa ditimbang-timbang oleh amal? Oh begitu. Apakah perbuatan-perbuatan umat manusia kebaikannya apakah ditimbang oleh amalnya? Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu tentang kebaikan itu dipastikan pasti ada imbalannya. Bila umat manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan, berarti entah mendapatkan kenikmatan. Bila umat manusia entar ditimbang, itu tergantung perbuatan-perbuatannya. Bila perbuatannya buruk, pasti entar mendapatkan keburukan. Bila umat manusia berbuatkan kebaikan-kebaikan, entar mendapatkan kebaikan-kebaikan pula. Itu kuncinya, tergantung amal perbuatan-perbuatan umat manusianya itu sendiri. Jadi tentang timbangan-timbangan itu tergantung amal perbuatan kitanya. Bila kita melakukan kebaikan-kebaikan, dipastikan entah mendapatkan kenikmatan karena atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunia, entar mendapatkan pembalasan di dalam kuburnya, entar mendapatkan kebaikan. Bila umat manusia berbuat di dalam dunianya tentang keburukan, entar mendapatkan pembalasan keburukan pula di dalam kuburnya. Itu contoh-contoh entar besok. Kalau umat manusia berbuatan di dalam dunia kebaikan-kebaikan, entar mendapatkan kebaikan-kebaikan pula di dalam dunianya ini. Tentang contohnya mengaji badan, mengaji rasa. Bila ada orang kerumunan lalu mengucapkan punten atau permisi, entar disauti mangga. Bila umat manusia tidak mengucap seperti itu, lalu langsung lewat saja, entar umat manusia itu mana tata kesopanannya orang itu. Jadi tergantung umat manusianya, perjalanannya. Bila tentang timbangan. Jadi kunci umat utama yaitu adalah tingkah laku, perilaku diri saya sendiri. Itu yang saya jawab. Siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perbuatan yang kurang baik, Ustaz. Artinya perbuatan kurang baik dan siksa kubur. Jadi kita di dunianya berbuat kurang baik, terus di alam kuburnya mendapat siksa. Apakah siksa di alam kubur itu bisa menghapus kesalahan waktu di
alam dunia, Pak Ustaz. Itu saja mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ya. Ya, ntar saya jawab. Bila tentang pembalasan pembalasan semuanya itu tergantung perbuatan umat manusianya. Bila umat manusia berbuatan di dalam dunianya baik, bagus, benar, mulia, antar mendapatkan kebaikannya. Bila umat manusia menjalankan keburukan, antar mendapatkannya keburukan pula. Bila umat manusia menyatakan, bila umat manusia melakukan keburukan, antar besok bisa dilebur oleh perbuatan umat manusia. Kalau perbuatan umat manusia itu bisanya ditimbang oleh tingkah laku perilaku. Kalau tentang kesalahan itu tidak akan bisa dilebur sampai kapanpun, sampai yaumil qiyamah. Karena tentang kebaikan, tentang keburukan, semuanya entar ditimbang di dalam perjalanannya. Bila tentang keburukan entar bisa dilebur atau tidak, saya mempertegaskan tidak akan bisa dilebur sampai kapanpun. Bisanya adalah diimbangi oleh perbuatan umat manusianya itu sendiri. Karena perbuatan baik, perbuatan mulia, lalu perbuatan buruk itu entar bisanya cuma diseimbangi oleh perbuatan kitanya. Bila ada orang yang bilang perbuatan buruk entar besok bisa dilebur oleh perbuatan yang baik, itu salah besar. Karena perbuatan buruk itu sampai kapanpun tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa terhapus. Bisanya cuma diseimbangi oleh perbuatan umat manusianya itu sendiri. Antar besok kalau udah waktunya, antar ditimbang oleh Sang Pencipta. Apakah kebaikannya yang banyak, apakah keburukannya yang banyak. Itu yang tahu itu adalah Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Tidak ada yang lain. Makhluk seluruh makhluk namanya manusia itu tidak ada yang tahu apakah ini bisa dilebur, apakah tidak. Itu tergantung Sang Pencipta. Tapi di dalam kitab Nurjati, bila saya melakukan kejelekan atau keburukan itu bisanya diseimbangi oleh perbuatan baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Hanya itu umat manusia yang dikasih tahu. Tentang bisa dileburnya atau tidak, itu tergantung Sang Pencipta. Karena itu haknya Sang Pencipta, bukan haknya makhluknya. Umat manusia itu hanya sekedar menjalankan tentang perjalanannya. Apakah mengambilnya yang baik, apakah yang buruk. Entar yang ditimbang itu perjalanan dan perbuatannya. Bila ada orang yang bisa melebur tentang dosa, berarti umat manusia itu salah besar. Berarti umat manusia itu di dalam perjalanannya itu salah besar. Berarti mendahului Sang Pencipta. Sang Pencipta saja tidak bisa berbicara tentang bisa dileburnya perbuatan jelek itu. Karena Sang Pencipta itu menunggu waktu-waktunya yang bisa ditimbang waktunya kapan, yang tidak bisa ditimbang waktunya kapan. Masa-masa timbangan perbuatan umat manusia itu, bila umat manusia itu udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini.
Lalu alam kubur itu dibangkitkan, lalu dikumpulkan di alam mahsyar. Lah barulah penentuan umat manusia itu baik buruknya itu adalah di dalam alam pertimbangan itu. Yang saya jawab cuman itu. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ada amalan atau bacaan untuk merubah tabiat dirinya di dalam tingkah laku perilaku yang kurang baik? Oh, tentang bacaan-bacaan itu. Semua bacaan-bacaan itu baik semua bila asal usulnya dari Sang Pencipta semua. Bila bacaan-bacaan itu contohnya dari kitab Al-Quran atau kitab-kitab seperti Asmaul Husna atau Juz Amma, itu baik untuk bacaan-bacaan. Lalu kitab-kitab lain juga seperti Injil, Zabur, Taurat, itu baik karena kitab-kitab itu dari Sang Pencipta. Tentang bacaan-bacaan atau tentang amal itu tidak akan bisa merubah tentang tabiat umat manusia itu. Yang bisa merubahnya adalah dirinya dan perjalanannya, bukan bacaan-bacaannya. Karena bacaan-bacaan itu tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak itu dirinya. Yang bisa bergerak itu hati dan pikirannya, bukan bacaan-bacaannya. Bila umat manusia mengingin robah tentang watak tabiat, itu tergantung hati dan pikirannya mau merubah atau tidak. Karena nasib-nasib itu semuanya pasti bisa dirubah bila dirinya ingin robah. Bila watak atau tabiat, bila dirinya ingin merubah, itu pasti bisa dirubah. Bila tentang tabiat, watak atau yang lainnya, itu tergantung dirinya. Karena nasib masih bisa dirubah. Watak tabiat itu masih bisa dirubah. Tapi ada satu syarat, yaitu dirinya yang bisa, orang lain tidak bisa. Karena tentang bacaan itu cuman hanya ucapan-ucapan, bukan gerakan-gerakan. Yang bisa merubah dirinya tentang watak atau tabiat itu dirinya, yaitu gerakan-gerakannya dalam hati, dalam pikiran. Jadi tentang bacaan-bacaan itu tidak bisa merubah tentang tabiat dan watak. Yang bisa merubahnya itu adalah dirinya sendiri. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang amalan kan, apakah ada amalan tertentu yang bisa memberatkan timbangan kebaikan? Kalau amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan-timbangan kebaikan-kebaikannya, itu contohnya mudah saja. Siapa orang yang mengambilnya dari sifatnya Gusti Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Sifat Gusti Allah itulah yang segala-galanya. Karena Gusti Allah bisa dinyatakan adil itu karena Rahman Rahim. Bisa dinyatakan agung itu karena Rahman Rahim. Bisa dinyatakan yang maha besar itu Rahman Rahim. Bisa dinyatakan yang maha mulia itu Rahman Rahim. Bila umat manusia memegangnya tentang sifatnya Gusti Allah, yang memegangnya sifatnya seperti Rahman dan Rahim, yang mengasihi, menyayangi di antara manusia dan manusia, itu yang bisa memberatkan tentang kebaikan-kebaikannya, entah dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya.
Contohnya yang mudah saja, yaitu kalau umat manusia sering bersedekah jariah atau amal jariah, itulah yang bisa memberatkan kebaikannya, kemuliaannya, dan kebagusannya. Entar dilipat gandakanlah kebaikannya. Itu contohnya, hanya itu saja. Kalau contohnya yang lain-lainnya itu banyak, cuman hanya itu saja supaya gamblang dan jelas. Karena sedekah jariah, amal jariah itu, alangkah baiknya umat manusia itu yang memberi dan diberi. Jadi umat manusia itu bila ada yang memberi, pasti ada yang diberi. Bila umat manusia sedekah jariah lalu diberikan terhadap orang lain, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Lalu sedekah jariah, amal jariah itu enggak berbentuk makanan, berbentuk benda-benda, menunggu waktu. Kalau sedekah jariah itu yang langsung dimakan. Kalau amal jariah itu menunggu waktu, nunggu proses. Contohnya kalau sebangsa makanan seperti Indomie. Indomie itu butuh proses. Apakah dimakan sekarang, apakah nanti? Kalau sekarang masuknya sedekah jariah, kalau nanti berarti amal jariah. Contohnya lagi, kalau membantu masjid seperti uang atau kayu atau semen atau besi, itu termasuknya amal jariah. Kalau sedekah jariah itu yang langsung dimakan. Bila umat manusia melakukan seperti itu, entar timbangannya, kebaikannya entar dilipat gandakan di dalam perjalanannya. Siapa lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallam wa jawada barakah wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa kama rabbana wa sallallahu. Allahumma ghfir lana wa li walidina kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiatan fil jasad wa jalan fil waruka rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma habina 'alaina fi sakaratil maut wa nasir min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.